Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alayubi akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Profit Margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan subsektor keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Latar belakang: setiap perusahaan harus dapat mengelola keuangannya dengan baik dan merancang suatu manajemen yang baik, yang dapat menunjang dan mengembangkan setiap aktivitas perusahaan, baik seperti aktivitas dalam menghasilkan produk maupun mengendalikan dalam pemasarannya. Dengan meningkatnya pertumbuhan kinerja perusahaan akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga akan menarik minat para investor. Dengan meningkatnya investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan, oleh karenanya perusahaan berharap untuk mendapat laba yang akan tinggi. Dengan memperoleh laba yang maksimal, perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan berkembang secara terus-menerus. Fenomena sebagai latar belakang penelitian. Analisis rasio keuangan dasarnya juga selain berguna bagi pihak eksternal perusahaan, berguna pula bagi pihak eksternal perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi Rizky 2017 menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan karena rasio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Estining Hadi 2017 menunjukkan bahwa DR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sukron Aditya 2017, Nurul Apriyani 2018 menunjukkan bahwa profit margin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul tentang pengaruh current ratio, Debt to Equity Ratio, Profit Margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan subsektor keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Rumusan masalah. Laba diperlukan untuk kelangsungan setiap hidup perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan menyebabkan terganggunya kegiatan operasional. Hal ini mengakibatkan tidak bisa meningkatkan gaji, memberikan dividen kepada pemegang saham, memperluas usaha dan membayar pajak. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba perusahaan di sektor keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019? Yang kedua, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba perusahaan di bidang sektor keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019? Yang ketiga, bagaimana pengaruh profit margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan di bidang sektor keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019? Landasan teori. Teori stakeholder. Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ghazali dan Khairiri 2007, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi pada dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Clarkson pada tahun 1904 membagi stakeholder menjadi stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer merupakan pihak yang tidak ikut berpartisipasi secara berkelanjutan. Organisasi tidak dapat bertahan. Sedangkan stakeholder sekunder merupakan pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu berarti untuk kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, teori legitimasi. Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan menurut Wiratna pada tahun 2017 adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan diprediksi di masa mendatang. Analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengguna analisis laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua, untuk pihak internal dan pihak eksternal. Selanjutnya, hipotesis penelitian.
Hipotesis penelitian dalam penelitian ini dijelaskan di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh karena rasio terhadap pertumbuhan laba. Pengukuran variabel X1 di independen diukur menggunakan rasio lancar dengan membandingkan kemampuan perusahaan membayar tagihan jangka pendeknya atau utang lancar dengan menggunakan aset lancarnya. Semakin tinggi nilai karena rasio, semakin baik posisi keuangan tersebut. Pada penelitian Dery Putri Pratama tahun 2017 yang menggunakan current ratio sebagai salah satu variabel yang menyimpulkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan penelitian Yulianti tahun 2009 berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil penelitian di muka, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. H1 current ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Pengukuran variabel X2 diukur menggunakan rasio debt to equity ratio dengan membandingkan utang dengan modal yang dimiliki. Semakin rendah nilai rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Jangka panjangnya dikarenakan semakin kecil debt to equity ratio berarti semakin besar modal yang akan dimiliki oleh perusahaan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan laba. Pada penelitian Handayani dan Nugroho tahun 2018 yang menggunakan debt to equity ratio menyimpulkan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. Menurut Arianto Titisari dan Nurlaili tahun 2018 menyimpulkan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa debt to equity ratio X2 dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan laba. Maka berdasarkan hasil penelitian di muka, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. H2 debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, pengaruh profit margin terhadap pertumbuhan laba. Pengukuran variabel X3 diukur menggunakan rasio profit margin yang meningkat menunjukkan bahwa semakin besar laba kotor yang diterima perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutup biaya administrasi, biaya penyusutan, juga beban bunga atas utang dan pajak. Pada penelitian Wahyuni, Ayam, dan Suyanto tahun 2017 yang menggunakan profit margin sebagai salah satu variabel menyimpulkan bahwa profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selain itu, menurut Handayani dan Nugroho tahun 2018 menyimpulkan bahwa profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil penelitian di muka, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H3, profit margin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, metode penelitian. A. Desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji hipotesis dengan pendekatan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Terdapat variabel independen yang mempengaruhi dan variabel dependen yang dipengaruhi. Menggunakan data sekunder dengan melihat laporan keuangan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. B. Populasi dan sampel. Pengertian populasi menurut Firdaus dan Jam 2018 halaman 99 mengatakan bahwa populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Jadi populasi merupakan sekumpulan data dengan berbagai karakteristik yang dijadikan menjadi sebuah penelitian. C. Metode pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan menggunakan studi pustaka, yaitu melakukan telaah pustaka, eksplorasi, dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti jurnal, buku literatur, dan sumber lainnya. Dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder. Sumber data sekunder adalah laporan keuangan perusahaan di subsektor keuangan terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. D. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Dalam penelitian ini, dokumen berasal dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan catatan media cetak lainnya, serta laporan keuangan dari perusahaan subsektor keuangan terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. E. Metode analisis. Analisis yang adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif menggambarkan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.
Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik untuk menguji variabel current ratio, debt to equity ratio, dan profit margin sebagai variabel moderasi dan size sebagai variabel kontrol. Bawono 2016 halaman 119 menjelaskan bahwa uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan dalam proses analisis regresi. Apabila tidak terdapat gejala asumsi klasik, diharapkan dapat menghasilkan model regresi yang sesuai dengan kaidah Blue Best Linear Unbiased Estimator yang menghasilkan model regresi yang tidak biasa dan handal sebagai penaksir. 1. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Merupakan tahapan yang penting dilakukan dalam proses regresi. Pelanggaran yang terjadi terhadap asumsi klasik menandakan bahwa model regresi yang telah diperoleh kurang valid. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan melalui 4 tahap, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. 1. Uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi data variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Sebuah penelitian yang baik adalah datanya berdistribusi normal. Dalam uji normalitas ini terdapat dua metode untuk menguji data, yaitu dengan menggunakan metode analisa grafik dan analisa statistik. Dalam penelitian ini, pada penguji hipotesis pertama, metode yang digunakan adalah analisa statistik, uji Kolmogorov-Smirnov. Karena uji inilah yang dirasa dapat memenuhi normalitas adalah uji Kolmogorov kurang Smirnov atau K kurang S. Untuk penilaian uji Kolmogorov-Smirnov, apabila nilai variabel penelitian lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05 maka data berdistribusi secara normal. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi varian residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan apabila varian residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas, peneliti menggunakan uji White untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas apabila X2 hitung lebih dari X2 tabel. Yang ketiga, uji autokorelasi. Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Suatu penelitian memerlukan penguji autokorelasi jika penelitiannya menggunakan data runtutan waktu. Autokorelasi dapat terjadi apabila suatu keadaan di mana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Yang keempat, uji multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan situasi di mana terdapat kondisi variabel-variabel bebas antara suatu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik sebaiknya tidak ada korelasi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat menggunakan melihat tolerance value dan variance inflation factor. Menurut Hare et al. Dalam Priyatno 2019 halaman 156, variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat jika nilai tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau besar variance inflation factornya yang lebih besar daripada 10. Yang kedua, analisis regresi. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang menentukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderating. Ada 3 cara untuk menguji regresi dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi, uji selisih muter, dan uji residual. Analisis regresi di dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk model. Model pertama untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model persamaan regresi sebagai berikut. HS sama dengan alpha plus beta 1 CR plus beta 2 D plus beta 3 PM plus E.
Keterangan HS harga saham, CR karena rasio, PM profit margin, alpanya konstanta, D-nya debt to equity ratio, E-nya tingkat kesalahan error beta 1 sampai beta 3 koefisien regresi. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan pengujian secara parsial dan simultan. Pengujian tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat menunjukkan sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen Y dengan variabel independen X1, X2, X3, atau sejauh mana kontribusi independen X1, X2, X3 mempengaruhi variabel dependen Y. Apabila nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1, maka model regresi yang digunakan sudah semakin tepat sebagai model penduga variabel independen. Yang kedua, uji signifikasi simultan, uji statistik F. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh ke seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji statistik F adalah sebagai berikut. A. Jika F signifikan lebih dari 5%, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. B. Jika F signifikan kurang dari 5%, artinya tidak pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji signifikan parsial, uji statistik T. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Kriteria pengujian uji statistik T adalah sebagai berikut. Yang A. Jika T signifikan kurang dari 5%, maka artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang B. Jika T signifikan lebih dari 5%, maka artinya secara parsial ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.